Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal ya atau latihan soal untuk P3K kompetensi teknis operator layanan operasional bagian pertama. Kompetensi teknis dalam P3K itu teman-teman ya, untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Jadi dalam P3K tahun 2024 teman-teman ya, sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2024. Di situ dipastikan teman-teman ya, tidak ada ambang batas nilai ya. Tidak ada ambang batas atau tidak ada passing grade, teman-teman. Tidak ada passing grade nilai. Jadi tidak ada berapa nilai harus lulus gitu ya. Terus bagaimana untuk menentukan pelamar itu bisa lulus P3K? Jadi di dalam aturan itu ya, teman-teman harus melamar ya, harus mengikuti seleksi ya, baik seleksi berkas sampai seleksi ujian dan dinyatakan lulus, ya kan. Kemudian saat ujian itu dinyatakan lulus, yang seperti apa? Nah, dalam aturan itu dinyatakan dia yang berperingkat terbaik, teman-teman. Jadi nilai tertinggi ya, atau nilai terbaik. Jadi mekanismenya mekanisme perankingan. Siapa nilainya yang paling tinggi, itulah yang akan dinyatakan lulus, gitu. Sesuai dengan jumlah formasi yang ada. Oke, ini sedikit beberapa dikutip ya, contoh tugas operator layanan operasional di P3K. A. Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan bidang tertentu. B. Bertanggung jawab terhadap pengoperasian layanan teknis. C. Menyusun laporan tentang kinerja sistem, insiden yang terjadi, serta berbagai langkah perbaikan yang diambil. D. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk tim internal dan pemangku kepentingan eksternal. E. Analisis proses dan melakukan identifikasi area yang membutuhkan perbaikan. F. Melakukan pelaporan dan dokumentasi. Nah, ini sedikit dikutip dari beberapa sumber ya, contoh tugas operator layanan operasional P3K. Oke, kita langsung simulasi soal yang pertama. Seorang operator ditugaskan untuk mengurus beberapa sarana kantor. Berikut adalah sarana yang diurus kecuali. Nah, ada kata kecuali teman-teman ya. A. Scanner, B. Komputer, C. Ruang rapat, D. ATK ya atau alat tulis kantor, atau E. Printer. Jawabannya adalah mudah ya. Kita lihat jawabannya teman-teman. Jawabannya yang D ya. ATK atau alat tulis kantor. Jadi di sini pembahasannya ATK bukan menjadi bagian dari sarana yang diurus oleh operator layanan ya. Jadi scanner, komputer, ruang rapat, printer itu yang di. Ya, jadi ATK bukan bagian jadi salah satu itu. Dikecualikan seperti itu. Oke, yang kedua, lemari yang dirancang dengan deretan hanging folder di dalam setiap lacinya yang memungkinkan pengaturan dokumen secara teratur dan mudah diakses adalah A. Filing cabinet, B. Ordner ya, C. Hanging folder, D. Rotary filling system, atau E. Outslip. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang A teman-teman ya, filing cabinet. Kita lihat pembahasan. Memiliki beberapa laci yang disusun secara bertingkat dan dilengkapi dengan hanging folder di dalam setiap lacinya. Ini adalah karakteristik utama dari filing cabinet yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola dokumen secara teratur dan mudah diakses. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang A teman-teman ya, filing cabinet. Selanjutnya, kegiatan melaporkan keadaan sarana dan prasarana kantor, baik persediaan, mutasi maupun keadaan fisik dalam periode tertentu merupakan tujuan dari penggunaan buku A. Induk, B. Inventaris, C. Induk barang inventaris, D. Laporan sarana dan prasarana, atau E. Buku golongan barang inventaris. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya teman-teman. Jawabannya yang D ya. Kita lihat pembahasan. Laporan sarana dan prasarana adalah laporan yang berisi kondisi sarana dan prasarana dalam periode waktu tertentu, seperti triwulan, semester, atau setahun.
Laporan ini dapat mencakup persediaan, mutasi, dan keadaan fisik sarana dan prasarana. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya. Laporan sarana prasarana. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa server jaringan berjalan sangat lambat. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi penyebabnya? A. Melakukan restart server. B. Mengecek penggunaan CPU dan RAM server. C. Menghubungi penyediaan layanan internet. D. Memperbarui perangkat lunak server. Atau E. Memeriksa kabel jaringan. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman. Jawaban yang benar adalah yang B ya. Kita lihat pembahasan. Mengecek penggunaan CPU dan RAM server adalah langkah yang paling tepat ya untuk mengidentifikasi penyebab server jaringan yang lambat. Ini akan membantu memeriksa apakah server mengalami beban berat yang mungkin terjadi penyebab kinerja yang lambat gitu ya. Jadi sehingganya langkah awalnya itu kita lakukan adalah kita cek dulu penggunaan CPU dan RAM servernya gitu ya. Nah, di situ apakah ada beban berat yang dialami oleh kedua komponen ini ya. Sehingganya tindakan yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi yang pertama itu yaitu mengecek penggunaan CPU dan RAM. Jadi jawaban paling benar adalah yang B. 5. Sistem pemantauan mendeteksi anomali dalam data yang diolah. Langkah apa yang harus diambil untuk memastikan keakuratan data? A. Mengabaikan anomali. B. Mengganti perangkat keras. C. Melakukan backup data. D. Memverifikasi sumber data. E. Menyetel ulang sistem pemantauan. Jawabannya adalah, ya jawabannya D teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Memverifikasi sumber data adalah langkah yang paling penting untuk memastikan keakuratan data. Dengan memverifikasi sumber data, dapat memastikan bahwa data yang diolah berasal dari sumber yang valid dan dapat diandalkan. Jadi jawabannya D ya teman-teman ya. Memverifikasi sumber data. Selanjutnya, seorang operator layanan operasional harus memastikan kelancaran operasi selama pemadaman listrik yang tidak terduga. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga operasi tetap berjalan? A. Menggunakan generator cadangan. B. Mematikan semua perangkat. C. Meminta semua staf untuk berhenti bekerja. D. Menghubungi penyedia listrik. Atau E. Menjalankan sistem pada mode hemat energi. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya. Jawaban yang benar adalah yang A teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Menggunakan generator cadangan adalah langkah yang tepat untuk menjaga operasi tetap berjalan selama pemadaman listrik yang tidak terduga. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. Menggunakan generator cadangan. Selanjutnya, sistem mengalami downtime yang tidak terduga selama jam kerja. Apa yang seharusnya dilakukan seorang operator layanan operasional untuk meminimalkan dampak pada operasi? A. Menghubungi tim teknis. B. Menginformasikan kepada manajemen. C. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. D. Menunggu sistem kembali normal. Atau E. Menghubungi pelanggan. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya yang C teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan adalah langkah yang tepat untuk meminimalkan dampak pada operasi saat sistem mengalami downtime yang tidak terduga selama jam kerja. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman ya. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. Selanjutnya, alat yang berfungsi untuk melubangi dokumen agar bisa dimasukkan ke dalam map Snelster atau Ordner dalam memproses dokumen disebut A. Perforator. B. Stapler. C. Remover. D. Staples. Atau E. Stempel. Jawabannya adalah, gampang ya. Jawabannya adalah yang A ya. Namanya perforator. Jadi pembahasan alat yang berfungsi untuk melubangi dokumen agar bisa dimasukkan ke dalam map atau Snelster atau Ordner disebut perforator ya. Jadi jawabannya yang A. Perforator. Selanjutnya, dalam memproses dokumen, peralatan kantor yang digunakan adalah
A. Kartu kendali dan daftar pengendali. B. Lembar pengantar dan lembar disposisi. C. Buku agenda dan buku ekspedisi. D. Filing kabinet dan folder. Atau E. Perforator, stapler, dan stempel atau cap. Jawabannya adalah ya, jawabannya tentu E, teman-teman ya. Nah, ini yang sering alat-alat yang sering digunakan dalam perkantoran ya, kegiatan administratif ya. Jadi, pembahasan kita lihat peralatan kantor seperti perforator itu alat untuk melubangi kertas, stapler yaitu alat untuk menjepit kertas, dan stempel atau cap untuk mencetak tanda tertentu seperti tanda tangan atau tanggal adalah beberapa peralatan yang digunakan dalam memproses dokumen kantor. Jadi jawabannya benar adalah yang E ya. Jadi peralatan kantor yang sering digunakan ya dalam proses dokumen itu adalah ini, perforator, stapler, dan stempel atau cap. Selanjutnya, jika hendak mencari kembali dokumen tentang latihan training dengan menggunakan filing system subject, maka dapat dicari dalam laci A. Personalia, B. Training, C. Latihan training, D. Pendidikan, E. Kepegawaian. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan, filing system subject adalah cara pengarsipan yang mengelompokkan dokumen berdasarkan topik atau subjek tertentu. Jadi, jika Anda ingin mencari kembali dokumen tentang latihan training, Anda akan mencarinya dalam laci yang berhubungan dengan subjek training ya. Jadi jawabannya yang B ya, subjek training ya. Selanjutnya, jika terdapat email masuk untuk pimpinan, cara yang tepat untuk menyampaikan kepada pimpinan adalah A. Mengirim email tersebut ke dalam email pimpinan. B. Cukup dengan menyampaikan isi atau pesan email tersebut. C. Mencetak email tersebut kemudian disampaikan kepada beliau. D. Membuka email tersebut dan meminta beliau untuk membacanya. E. Menyampaikan secara lisan kepada pimpinan bahwa ada email untuk beliau. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya. Jawabannya yang C, teman-teman ya. Oke. Pembahasan surat yang dicetak kemudian harus mendapatkan disposisi dari pimpinan. Jadi kalau misalnya ada email masuk, teman-teman, berupa dokumen surat gitu ya, yang itu ditujukan kepada pimpinan kita, maka tugas kita sebagai operator layanan itu mencetak email itu. Jadi email itu kita cetak, kemudian kita sampaikan kepada pimpinan. Kita siapkan kertas disposisinya agar nanti pimpinan tinggal menuliskan di situ ya, ditujukan ke bidang mana ya atau ke unit mana, sesuai dengan disposisi yang pimpinan tulis di dalamnya. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah yang C, teman-teman ya. Kita harus mencetak surat tersebut ya, kemudian disampaikan kepada pimpinan atau kepada beliau. Selanjutnya, kegiatan menyatukan dokumen yang sejenis dan dibuat seperti buku dengan tujuan agar dokumen tersebut tidak mudah hilang merupakan kegiatan A. Pustaka, B. Clipping, B. Binding atau penjilid, D. Pembuatan buku, atau E. Pengarsipan. Jawabannya adalah jawabannya yang C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Kegiatan binding atau penjilidan mengacu pada proses menyatukan dokumen yang sejenis dan dibuat seperti buku dengan cara menjahit atau menempelkan lem pada tepi kertas dan melapisi dengan sampul. Jadi jawabannya yang C ya, binding atau penjilid. Selanjutnya, surat yang berisi masalah yang harus diselesaikan sesegera mungkin oleh beberapa pejabat sekaligus. Maka langkah penanganan surat yang tepat adalah A. Surat diperbanyak dan diserahkan kepada pejabat yang terkait. B. Surat ditangani oleh pejabat tertentu dulu sampai selesai, baru ditangani pejabat lain. C. Surat langsung disampaikan kepada salah satu pejabat untuk dibaca bergantian. D. Surat dikumpulkan untuk membalas bersama-sama, atau E. Surat diserahkan kepada pejabat yang kompeten terhadap masalah tersebut. Jawabannya adalah jawabannya yang E, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Ketika sebuah surat berisi masalah yang harus diselesaikan secara cepat ya, secepat mungkin oleh beberapa pejabat, langkah yang tepat adalah untuk segera menentukan pejabat yang paling berkompeten dan berwenang untuk menangani masalah tersebut. Jadi jawabannya yang E ya, teman-teman ya.
diserahkan kepada pejabat yang kompeten terhadap masalah tersebut. Selanjutnya, seorang operator layanan operasional perlu memastikan bahwa sistem berjalan optimal setelah pembaharuan perangkat lunak besar. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? A. Kinerja CPU, B. Ketersediaan memori, C. Kondisi jaringan, D. Respons aplikasi, atau E. Kompatibilitas perangkat lunak. Jawabannya adalah, ya kita lihat, ya jawabannya adalah yang E teman-teman ya. Ini yang harus diperiksa duluan. Jadi pembahasan kompatibilitas perangkat lunak adalah hal yang paling penting untuk diperiksa terlebih dahulu setelah pembaharuan perangkat lunak besar. Pembaruan perangkat lunak besar dapat menyebabkan masalah kompatibilitas dengan sistem yang sudah ada ataupun perangkat keras yang digunakan. Oke, jadi jawabannya yang E ya, kompatibilitas perangkat lunak. Selanjutnya, seorang operator layanan operasional mendeteksi adanya malware dalam sistem operasional. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Menghapus file yang terinfeksi. B. Menjalankan scan antivirus. C. Mematikan sistem ya. D. Menghubungi tim keamanan. Atau E. Membuat laporan insiden. Jawabannya adalah, ya jawabannya yang B. Ya teman-teman ya. Kita lihat pembahasan langkah pertama yang sebaiknya dilakukan adalah menjalankan scan antivirus untuk mendeteksi dan mengidentifikasi malware yang ada dalam sistem operasional. Jadi yang pertama itu yang kita lakukan adalah kita scan ya menggunakan antivirus. Jadi kita scan itu dalam rangka mendeteksi ya, mendeteksi malware yang ada di dalam sistem operasi tersebut. Oke, jawabannya yang B. Selanjutnya, seorang operator layanan operasional perlu mengatur ulang jaringan setelah terjadi perubahan topologi. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan? A. Mengkonfigurasi ulang switch. B. Menghubungkan perangkat baru. C. Memeriksa kecepatan jaringan. D. Menginformasi kepada pengguna. Atau E. Menguji konektivitas. Jawabannya adalah, ya jawabannya yang A ya. Kita lihat pembahasan mengkonfigurasi ulang switch merupakan langkah yang sebaiknya dilakukan setelah terjadi perubahan topologi jaringan. Switch perlu dikonfigurasi ulang agar sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam topologi jaringan, seperti penambahan atau penghapusan perangkat atau segmen jaringan. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A ya, mengkonfigurasi ulang switch. Selanjutnya, saat seorang operator layanan operasional menemukan bahwa biaya operasional melebihi anggaran, langkah yang harus diambil adalah A. Mengabaikan karena sudah terjadi. B. Melakukan audit internal untuk menemukan penyebabnya. C. Mengurangi kualitas bahan baku untuk menghemat biaya. D. Mengurangi jumlah tenaga kerja. Atau E. Meningkatkan harga jual produk. Jawabannya adalah, ya jawabannya yang B ya. Jadi pembahasan melakukan audit internal untuk menemukan penyebabnya adalah langkah yang tepat untuk diambil saat biaya operasional melebihi anggaran. Dengan melakukan audit internal, dapat menelusuri penyebab dari peningkatan biaya operasional dan mengidentifikasi area di mana penghematan dapat dilakukan atau proses yang dapat ditingkatkan untuk mengurangi biaya. Jadi jawabannya yang B ya. Melakukan audit internal untuk menemukan penyebabnya. Selanjutnya, dalam pengawasan operasional, seorang operator layanan operasional menemukan adanya penurunan efisiensi kerja karyawan. Langkah yang sebaiknya dilakukan adalah A. Mengganti seluruh karyawan dengan yang baru. B. Memberikan insentif tambahan untuk meningkatkan semangat kerja. C. Menambah jam kerja. D. Mengurangi beban kerja karyawan. E. Melakukan evaluasi dan pelatihan ulang. Jawabannya adalah, ya jawabannya yang E teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Melakukan evaluasi dan pelatihan ulang adalah langkah yang paling sesuai untuk mengatasi penurunan efisiensi kerja karyawan. Melalui evaluasi dapat mengidentifikasi penyebab penurunan efisiensi,
seperti kurangnya keterampilan atau pengetahuan, masalah motivasi, atau kelelahan. Jadi jawabannya yang E ya. Melakukan evaluasi pelatihan ulang. 19. Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa ada mesin yang beroperasi di bawah kapasitas optimal. Langkah yang harus diambil adalah A. Menghentikan operasional mesin, B. Menggantinya dengan mesin baru, C. Mengurangi beban kerja pada mesin tersebut, D. Melakukan perawatan dan kalibrasi mesin, atau E. Mengabaikannya karena masih beroperasi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya yang D, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Melakukan perawatan dan kalibrasi mesin adalah langkah yang sebaiknya diambil saat seorang operator layanan operasional menemukan bahwa mesin beroperasi di bawah kapasitas optimal. Jadi jawabannya yang D, teman-teman ya. Melakukan perawatan dan kalibrasi mesin. Selanjutnya, dalam pengawasan operasional, seorang operator layanan operasional menemukan bahwa proses pelaporan memakan waktu terlalu lama. Langkah yang paling tepat adalah A. Mengotomatisasi sebagian dari proses pelaporan, B. Memotong prosedur pelaporan untuk mempercepat waktu, C. Menambah staf untuk membantu proses pelaporan, D. Menghentikan pelaporan sementara, atau E. Mengubah format laporan menjadi lebih sederhana. Jawabannya adalah kita lihat. Ya, jawabannya yang A, teman-teman ya. Mengotomatisasi sebagian dari proses pelaporan adalah langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah waktu yang terlalu lama dalam proses pelaporan. Dengan mengotomatisasi sebagian dari proses pelaporan tersebut dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang repetitif dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya, teman-teman ya. Mengotomatisasi sebagian dari proses pelaporan. Selanjutnya, pengelolaan dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik akan menciptakan pengurusan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien. Berikut yang bukan termasuk dokumen kepegawaian adalah A. Surat izin penyelenggaraan kegiatan, B. Dokumen penilaian kinerja pegawai, C. SK kenaikan pangkat, D. Sertifikat diklat jabatan, atau E. SK pengangkatan pegawai. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang A, tentu teman-teman ya. Surat izin, kita lihat pembahasan ya. Surat izin penyelenggara kegiatan bukan termasuk dokumen kepegawaian. Jadi jawabannya A ya. Surat izin penyelenggara kegiatan. Selanjutnya, seorang operator layanan operasional menerima keluhan pelanggan mengenai ketidakmampuan untuk mengakses layanan online selama jam sibuk. Langkah pertama yang paling tepat yang harus diambil oleh seorang operator layanan operasional tersebut adalah A. Mengabaikan keluhan dan melanjutkan pekerjaan lain, B. Langsung menghubungi tim teknis untuk segera memperbaiki masalah, C. Memberikan diskon kepada pelanggan sebagai kompensasi, D. Menyampaikan kepada manajer untuk keputusan lebih lanjut, E. Mencatat keluhan dan memberikan nomor tiket kepada pelanggan. Jawabannya adalah Oke, sudah ketemu jawabannya ya teman-teman. Kita lihat jawabannya. Jawabannya benar itu adalah yang E teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Dengan mencatat keluhan dan memberikan nomor tiket kepada pelanggan, seorang operator layanan operasional dapat secara formal merekam keluhan tersebut dan mulai proses penanganan masalah. Jadi, jawaban yang benar adalah yang E, teman-teman ya. Jadi, kita mencatat dulu keluhan, kemudian memberikan nomor tiket kepada pelanggan. Setelah itu baru kita memulai untuk proses penanganan masalah. Sehingga semuanya bisa terekam dengan baik ya. Jadi, bisa tersimpan dengan baik, terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, apa yang dimaksud the communication is in tune dalam komunikasi efektif? A. Pertukaran informasi, ide perasaan yang menghasilkan perubahan sikap. B. Sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. C. Kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. D. Tercapainya tujuan si pengirim pesan, atau E. Pesan yang tersampaikan dengan benar dan tepat sesuai keinginan sang komunikator. Jawabannya adalah
Kita lihat jawabannya. Jawaban yang benar adalah yang E, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Dalam bahasa asing, the communication is tone, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Jadi yang cocok ya, sesuai dengan pembahasan adalah yang C. Jadi yang C ya, harusnya ya. Jadi yang C ini mohon maaf nih jawabannya yang C, teman-teman. Jadi kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Jadi jawabannya ini saya hapus ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C ya. Oke, ini yang benar 23 adalah yang C. Oke, kita ke soal selanjutnya. Bagaimana agar dapat tercipta komunikasi efektif? A. Bagaimana cara agar suatu pesan yang disampaikan komunikator dapat menimbulkan dampak atau efek tertentu pada komunikasi? B. Komunikator harus terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan diri sendiri, berdialog dengan diri sendiri, bertanya pada diri sendiri untuk dijawab oleh diri sendiri. C. Cara menyampaikan pesan atau informasi perlu dirancang secara cermat sesuai dengan karakteristik komunikasi. D. Komunikator hanya menyampaikan pesan-pesan yang mendukung tujuan komunikasi saja. E. Komunikan diharapkan menganalisis sendiri atas pesan. Jadi jawabannya adalah bagaimana agar dapat tercipta komunikasi efektif, teman-teman ya. Kita lihat jawabannya. Jawabannya yang benar adalah yang C ya. Kita lihat pembahasan. Banyak cara untuk menyampaikan pesan yaitu dengan tatap muka atau melalui media komunikasi. Agar komunikasi dapat efektif, maka cara penyampaian pesan atau informasi perlu dirancang secara cermat sesuai dengan karakteristik komunikan maupun keadaan di lingkungan sosial yang bersangkutan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman ya. Jadi kita lihat bagaimana cara penyampaian pesan atau informasi perlu dirancang secara cermat sesuai dengan karakteristik komunikan ya. Jadi jawaban yang C. Selanjutnya, mengapa komunikasi dianggap sebagai kekuatan dominan dalam kehidupan organisasi? A. Proses menyalurkan informasi ya. A ya, proses menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan. B. Tanpa komunikasi tidak akan terdapat aktivitas organisasi. C. Pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. D. Pemberian pesan, ide, atau sikap yang dihasilkan adanya suatu persetujuan. E. Proses di mana fungsi-fungsi manajemen merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan dilaksanakan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya teman-teman. Sudah ya? Sudah, kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya benar adalah yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Komunikasi itu penting dan merupakan sentral dari kehidupan organisasi. Tetapi menganggapnya hanya sebagai salah satu dari sejumlah proses yang berlangsung dalam organisasi. Sehingga yang paling tepat adalah yang B ya. Tanpa komunikasi tidak akan terdapat aktivitas organisasi. Gitu. Oke, selanjutnya. Bagaimana cara mengetahui kualitas atau kualifikasi kepemimpinan seseorang dari proses komunikasi yang dilakukannya? A. Mengungkapkan dan mengekspresikan ide-idenya kepada semua pihak dalam organisasi tersebut. B. Memiliki karakter sebagai pengiriman atau pengarahan pesan, menafsirkan pesan dan penanganan atau penindaklanjutan pesan. C. Menghasilkan pengertian tentang tugas dan hubungannya dengan tugas keorganisasian. D. Komunikasi organisasi menyampaikan dan menafsirkan pesan-pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari fakta atau keterangan-keterangan organisasi. Atau E. Memberi informasi tentang prosedur dan tugas keorganisasian. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Seorang pemimpin dapat diukur kualitas atau kualifikasi kepemimpinannya dari proses komunikasi yang dilakukannya.
Komunikasi organisasi menyampaikan dan menafsirkan pesan-pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari fakta-fakta atau keterangan-keterangan organisasi. Jadi jawabannya adalah yang D ini harusnya ya, teman-teman ya. Ini mohon maaf, jawabannya adalah yang D ya. Ini saya rubah. Jawabannya yang betul adalah yang D. Komunikasi organisasi menyampaikan dan menafsirkan pesan-pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari fakta atau keterangan-keterangan organisasi. Gitu. Jadi, jawabannya yang benar adalah yang D ya. Oke, teman-teman, demikianlah beberapa contoh ya. Sedikit contoh dari soal-soal untuk operator layanan operasional ya. Mudah-mudahan sedikit contoh ini bisa membuat pengetahuan kita tambah ya, kemudian menggambarkan bagaimana nanti saat kita ujian bisa menjawab soal-soal itu dengan baik. Dan sudah tergambar ya teman-teman dari 26 soal itu tadi. Dan jangan lupa terus berusaha, terus belajar, kemudian banyak membaca, sehingganya nanti saat ujian kita bisa menjawab dengan baik. Pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.